Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for this opportunity. The Honorable all of the judges in this event. Let me introduce my name. My name is Afisani Matusada, and I'm from Chemical Engineering Department, batch 2018. So let me to present my idea. My presentation today consists of the background, the solution and innovation, project feasibility, and also the conclusion. Let's start with the background section. Currently, waste management is an urgent problem in a big city, including Semarang. This is the current phenomena in Semarang. As you can see, that is increasing of the plastic waste and also paper waste in Semarang. In addition, it was reported that Semarang was unable to treat vegetable oil waste properly. Based on the data from the Environmental Agency of Semarang, the amount of paper waste reached 280 tons per day in 2018. Based on the data from the Environmental Agency of Semarang, paper waste production in 2018 was 85 tons per day. While, based on the data from Hartini et al., there are only 3 places to collect vegetable use oil in Semarang. It means that Semarang was unable to treat vegetable oil waste properly. The impact of the waste is environmental pollution. Therefore, we need a solution to avoid this environmental pollution, right? I can give you 3 alternative solutions to avoid or to solving the environmental pollution. The first alternative solution is a regulation of production and consumption. But I can say that to make a regulation, it takes a long time. And I can say that the waste regulation in Indonesia are still weak. Another alternative solution is use of bio-based or biodegradable plastic. But you must know that the biodegradable plastic is less elastic and hydrophilic, so it has limited application. The third alternative solution that I can give to you is use eco-design. But the weakness of eco-design is large investment of funds. So I can say that all in alternative solutions are not most viable. As a chemical engineering student, I propose the technological innovation for sustainable future of industry. My innovation is sustainable industrial innovation through the utilization of polyethylene plastic waste as a particle board composite impregnated with cellulose fiber using epoxidized vegetable oil waste. Particle board as a composite material made from 2 constituents. First, filler, and second, matrix solution. Based on the previous research, we can gather information that the base particle board consists of 30% filler and 70% matrix. In this innovation, paper waste is used as a filler using extraction and purification process, while polyethylene plastic waste as a matrix using heating process. Paper waste is used as a filler because it has high cellulose up to 70%. The high cellulose content will produce the higher performance of particle board. The use of polypropylene plastic waste as a matrix because it gives better result compared to the other kind of plastic such as the polypropylene plastic and also polystyrene plastic. This innovation has some benefits such as reduce the waste and also brings profit. But I must say that this innovation also has some weaknesses such as the particle board that produced from the waste has the low flexural strength and low stability, dimensional, and low resistance to chemical and moisture. So, how to overcome this weakness? Propose the addition of oil adhesive to particle board. The oil adhesive compound can improve the mechanical properties, prevent watering, and also prevent autocatalytic degradation under UV exposure. The particle board production process includes some steps. First, filler formulation. Second, matrix formulation. Third, all adhesive formulation. And the last is mixing and printing process. The matrix, filler, and all adhesive material are mixed together and stirred until they're homogeneous. Then it was print using a hydraulic pressure for 30 minutes. The resulting particle board will be coated with oil adhesive and dried in oven. As you can see that this is the production area layout and design from this technology.
The implementation of this technology will be led by one CEO with 6 laborers. The laborers are responsible for collecting and selecting the raw material, also making filler, making matrix, making oil adhesive, making mixing and printing, and also marketing. The fund to build this technology can be obtained from the Semarang City Government Special Allocation Fund or APBN, and also from the investor. In implementing this technology, we need partners, including the government, the waste collector, and also the industry that produce the paper waste, vegetable waste, and also the plastic waste. Let's discuss together about the project feasibility from this technology. From the economic analysis, we can compare the benefit and the additional cost received by this technology. The benefit received from this technology can be classified into 3 types. There are direct benefit, indirect benefit, and also intangible benefit. From the direct benefit, we can see together that this technology can treat or can reduce the waste in Semarang until 300 tons per day or 25%. While indirect benefit includes increasing revenue and provision in the field of work. From the intangible benefit, this innovation can give new insight and knowledge to produce composite material. While to find out the additional costs from this technology, we need 4 types of data. First, type and cost of chemical use. Second, the data of the equipment use. The third is data from the energy consumption. And the last is total wages for the labor. As you can see that this is the additional cost for chemical use. The additional cost for chemical use up to 772,000 Indonesian rupiah. While the additional cost for the equipment use up to 36 million Indonesia rupiah. This is the expenditure for the electricity per month. As you can see that we only spend about 100,000 Indonesia rupiah to operate the crusher, oven, centrifuge, cooler, and OXO mixer. This is the calculation of the profit from this technology. By producing 120 particle boards per day and spend about 18 million Indonesia rupiah for 6 laborers, we will get revenue per month up to 54 million Indonesia rupiah, with a total profit per month up to 12 million Indonesian rupiah. Based on the calculation, I can say that the refund of the expenditure of the equipment is refundable in 3 months. From all the economic analysis, I can give you a conclusion that the benefits obtained from the application of this technology are greater than the additional cost that must be incurred. On the environmental aspect, this innovation can achieve the Sustainable Development Goals number 15. The SDGs target number 15 is to protect or restore the terrestrial ecosystem. This target can be achieved by reducing the plastic waste, paper waste, and also vegetable waste in Semarang. On the social aspect, this innovation can achieve the Sustainable Development Goals number 9. SDGs target number 9 is supporting the sustainable industrialization and fostering innovation. This target can be achieved by realizing a sustainable industry that is capable to produce particle board from plastic, paper, and vegetable oil waste in Semarang. While this is the Sahabat, or we can call it target, obstacle, help, and action. The implementation of waste processing technology in Semarang is target to be able to produce 120 pieces of particle board per day. While the obstacle from the innovation is lack of public knowledge in terms of the processing waste into composite material. To solve this obstacle, we can give a training to the labor to operate the technology. In the implementing this technology, we need help such as the willingness to be investor and also the government support to helping this innovation. The action to realize this innovation can be carried out in 5 passes in 10 months. And this is the conclusion for me. I can say that Semarang has a big potential to supply plastic waste, paper waste, vegetable oil waste, which can be used as a raw material for producing particle board composite. The implementation of waste treatment technology in Semarang can be realized through 5 passes in 10 months. Based on the economic, environmental, and social analysis,
The application of this technology in Semarang is a waste reduction strategy and also the business strategy that is feasible to run. That's all for me. Thank you very much for your attention. I give back to the moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Afriza atas pemaparannya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Dewan Juri, dipersilahkan. Assalamualaikum, Mbak. Iya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Saya ini ya suka lihat Anda gitu ya. Anda sangat apa ini ya ekspresif gitu ya. Anda menyampaikan dengan apa tuh? Dengan gerakan, dengan ini body language Anda juga lumayan ini. Cuma karena saya nggak lihat Anda langsung, jadi mungkin saya tidak bisa menilai Anda secara keseluruhan dalam hal ini gitu ya. Tetapi dengan demikian Anda mampu mempengaruhi audiens untuk menyampaikan sesuatu yang ingin Anda sampaikan, entah itu nanti yang disampaikan bagus atau tidak. Kayaknya Anda punya kelebihan di sana gitu ya, menyampaikan sesuatu yang Anda mampu mengaruhi orang, gitu, namun saya tidak tahu apakah yang disampaikan bagus atau tidak. Nah sekarang kita lihat, gitu kan? Ide Anda lumayan baik, gitu ya. Anda membuat ini ya material dengan apa tadi, plastik dan apa? Plastik, paper, kemudian vegetable oil waste. Vegetable oil, vegetable-nya apa ini? Ini lebih ke general, seperti minyak jelantah itu kan dapat berasal dari minyak biji rami, ataupun minyak jarak, ataupun kelapa sawit. Yang penting itu merupakan suatu vegetable oil, seperti itu, Bu. Yang penting jelantah ya? Iya, benar sekali. Jadi karena ini fokus pada ya? limbah. Pemanfaatan limbah ya, Anda memanfaatkan limbah plastik, limbah jelantah, limbah apa tadi, kertas, untuk membangun partikel atau pembatas antara ruang gitu ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, apakah Anda sudah melakukan pengujian seberapa kuat partikel tersebut gitu ya? Karena dulu waktu gedung TI itu yang dibuat oleh Jarum dibangun, partikel yang pertama digunakan itu tidak sampai hanya setahun goodbye gitu. Artinya sudah ngelotok-ngelotok, bukan ngelotok, lepas dari apa ya? Lepas kan dindingnya membatasi padahal dia partikel, tetapi dia lepas gitu. Sehingga perlu diganti. Padahal baru 1,5 tahun kalau nggak salah itu sudah harus diganti. Untungnya yang diganti yang berikutnya ini lebih awet gitu. Entah yang dulu ada sesuatu atau tidak saya tidak tahu. Nah, sesuatu itu dalam arti harusnya begini, speknya begini, malah diberikan speknya rendah, kita tidak tahu juga begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Anda sudah melakukan pengujian ini belum? Anda kira-kira sudah pernah ada penelitian yang menggabungkan limbah ini, kemudian dilakukan pengujian untuk kekuatan bahannya belum? Yang jelas kan kalau partikel, satu adalah tahan, kuat, gitu ya. Kedua adalah mungkin mempunyai peredam. Ketiga adalah mungkin yang jelas adalah tidak hancur oleh air, gitu. Iya. Silakan. Sudah ada pernah uji itu belum? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi, saya sendiri secara pribadi belum pernah menguji papan partikel yang terbuat dari selat, selulosa, limbah kertas, dan juga polietilen. Pertanyaan saya, Anda sudah pernah mencari literatur yang telah melakukan ini belum? Iya, banyak sekali literatur yang telah memproduksi papan partikel, Bu. Tetapi yang berbeda adalah material yang digunakan. Seperti misalnya beberapa penelitian menggunakan selulosa dari serat tanaman, kemudian menggunakan plastiknya itu tipe polipropilen dan juga polistiren dan lain sebagainya. Dan ketika saya studi literatur berdasarkan hasil research terdahulu mengatakan bahwa ternyata papan partikel yang terbuat dari limbah ini tidak kalah kekuatannya dibandingkan dengan papan partikel secara komersial, tetapi memang perlu diimprove gitu untuk meningkatkan mechanical property-nya. Makanya di gagasan tertulis ini saya mengusulkan untuk adanya penambahan senyawa adhesif berupa epoxidized vegetable oil untuk meningkatkan kekuatan mekanik dari papan partikel tersebut. Seperti itu, Bu. Gini, Mbak, yang saya maksud literatur ya baik. Yang saya tanyakan adalah apakah sudah pernah ada uji sebelumnya? Kalau tadi kan baru ini ya. Usulan Anda ini tadi kan tidak sampai solusi, hanya sebatas usulan. Artinya belum pernah dilakukan uji kan? Ya. Kalau
dengan material yang sama belum pernah, Bu. Tapi kalau makanya material lain, kalau memang belum pernah, artinya kan sudah ada material untuk limbah plastik sama limbah kertas sudah pernah. Kemudian Anda tambahkan vegetable tadi kan, minyak jelantah. Ya. Bisa jadi kan tidak harus kertas yang dulu sudah ada ke kertas sama plastik selesai. Kan bisa jadi ada yang plastik sama minyak jelantah atau kertas sama minyak jelantah. Ada tidak? Kalau hanya plastik dengan minyak jelantah itu secara konsep tidak bisa, Bu, karena minyak jelantah itu hanya berfungsi sebagai adhesif. Nah, fillernya itu dibutuhkan suatu serat, entah itu serat selulosa atau serat-serat fibril yang lainnya. Makanya di sini diperlukan dua senyawa yang memang sangat penting peranannya, yaitu filler dan juga matriks, sehingga memang perlu ada kombinasi tersebut. Kalau yang adhesif itu hanya sebagai optional, seperti itu. Nah, makanya, lalu apa keuntungannya? Kelebihannya apa dibandingkan yang sebelumnya? Saya tidak melihat di paper Anda. Sebenarnya itu sudah saya, baik, terima kasih Bu, sebenarnya itu sudah saya lontarkan di paper saya di bagian latar belakang, bahwa ternyata dengan adanya penambahan oil adhesive ini sebagai zat adhesif atau senyawa adhesif, itu dapat meningkatkan kekuatan mekanik, itu yang pertama. Yang kedua, mencegah pelembapan. Yang Anda maksud dengan kekuatan mekanik ini kekuatan apa, Mbak? Flexure strong, atau berkaitan dengan modulus elastisitasnya juga seperti itu. Terus? Dan juga yang ketiga, itu dapat mencegah degradasi yang disebabkan ini teori semua ya, Mbak, artinya ya? Iya, benar sekali, Bu. Ya, karena belum ada, artinya kan belum ada yang sudah melakukan penelitian tentang ini, gitu kan? Sebenarnya kalau di luar, berdasarkan jurnal referensi luar, jurnal internasional yang saya dapatkan, itu saya mengadop dari adhesifnya, tetapi kalau jenis fillernya dan matriksnya, dia menggunakan bahan yang berbeda. Seperti itu, Bu. Jadi kayak saya mengombine beberapa jurnal memang, tapi kalau bahannya yang persis sama, tidak pernah. Tetapi kalau jurnal dengan ditambahkan senyawa ini, itu sudah pernah diteliti oleh jurnal internasional, tetapi menggunakan filler dan matriks yang berbeda. Seperti itu. Dengan sifat yang sama tapi? Iya, dengan sifat yang sama. Oke, baik. Kemudian, kira-kira ini menyelesaikan SDGs nomor berapa dan butir berapa ya? Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan implementasi teknologi ini, saya dapat mengatakan dapat mencapai target SDGs nomor 9 dan juga nomor 15. Di mana SDGs nomor 15 kita ketahui bersama itu fokus terhadap penanganan ekosistem daratan, di mana ketika kita mengurangi limbah plastik, limbah kertas, limbah vegetable oil, itu tentunya akan menyelamatkan lingkungan daratan, seperti itu. Sedangkan untuk SDGs nomor 9 itu terkait dengan sustainable industry dan juga pendorongan inovasi. Saya pikir bahwa inovasi ini juga erat kaitannya dengan sustainable industry terkait dengan raw material yang digunakan, seperti itu. Untuk bangunan, maka Anda sudah pernah nggak melakukan misalnya nih ya, kerjasama dengan orang-orang sipil atau orang arsitek terkait dengan penggunaan ini? Karena siapa tahu tidak digunakan juga kan percuma hasilnya. Padahal salah satu penilaiannya adalah kemanfaatan atau kemungkinan diimplementasikan gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak. Kalau kerjasama dengan pihak sipil ataupun... Maksud saya bukan kerjasama ya, lebih ke pendapat dari mereka gitu. Oh iya, baik. Kalau pihak sipil itu tidak ya Bu, tapi kalau saya meminta pendapat kepada salah seorang owner coffee di kota Surabaya, karena dia itu memiliki restoran yang mana dia memproduksi berbagai jenis limbah, dan ternyata dia memproduksi limbah polietilen, limbah kertas, dan juga oil seperti itu. Nah, kemudian saya pernah diskusi, saya juga mendapatkan ide ini berdasarkan dari keluhan yang dia lontarkan kepada saya. Kebetulan itu adalah teman dekat saya, sehingga kenapa nggak dibuat seperti ini. Dan dia mengatakan bahwa it's a good idea, dan implementasi dari papan partikel ini bukan sebagai infrastruktur untuk bangunan atau lain sebagainya, tetapi diaplikasikan untuk ini Bu, papan menu yang ada di restoran-restoran. Ornamen ya berarti ya, bukan ke ininya ya. Lebih ke ornamen ya, bukan ke penggunaan struktur bangunan ya. Bukan lebih kepada furniture, house furniture, baik itu indoor ataupun the outdoor, seperti itu Bu. Artinya kita tidak perlu mengukur kekuatan dan sebagainya ya.
Saya pikir itu sangat diperlukan meskipun hanya untuk bukan Mbak. Jadi gini loh, maksud saya artinya Anda tidak perlu fokus kepada kekuatan bahan tersebut. Kalau itu untuk bangunan itu kan akan perlu kekuatan yang tinggi gitu kan. Tapi ini kan tidak diperlukan sampai sejauh itu ya. Tidak. Jadi hanya sebagai ornamen. Intinya adalah sebagai misalnya untuk hiasan-hiasan atau untuk yang lainnya ya, tidak untuk membangun gedungnya ya. Iya, benar sekali. Baik. Oke, saya cukup Pak Yaser. Baik, terima kasih Ibu. Matur nuwun Bu Nani atas saran, kritik, pertanyaan dan masukan kepada Afriza. Selanjutnya kan saya persilakan langsung Bu Naura. Monggo Bu. Terima kasih Pak Yaser. Hai Afriza. Iya, halo Bu. Baru pertama ketemu ya, yang kemarin nggak jadi ketemu. Iya, benar sekali. Kemarin berhalangan hadir. Oke. Afriza, saya melihat presentasinya tuh senang ya. Kamu mengkombinasikan beberapa warna dan itu fresh sekali. Dan kamu terlihat sangat well prepared. Tidak banyak tulisan tapi lebih ke gambar, tapi gambarnya juga masuk akal, maksudnya tidak gambar yang asal dimasukkan aja, tapi gambarnya itu punya arti, punya meaning di situ. Itu bagus sekali Afriza. Dan presentasi nggak cuma PPT-nya saja, tetapi the way you deliver your idea itu membuat judges itu pay attention ke presentasi kamu. Itu modal yang sangat-sangat bagus. Di sini kebetulan saya bertugas untuk mengomentari tentang penyajian. Jadi makanya saya membahas tentang PPT dan cara presentasinya Afriza. Dan itu sudah bagus sekali. Kemudian tidak hanya PPT-nya tetapi cara penyampaikannya juga sudah bagus. Senyum. Kemudian saya suka dengan beberapa intonasi-intonasi dan penekanan-penekanan, dan itu menandakan bahwa yang kamu katakan itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali gitu, dan itu bagus juga. Cuman ada satu ya, kritik atau saran, mungkin lebih ke saran. Mungkin Afriza bisa dikurangi sedikit pergerakan tangannya, sepertinya tadi terlalu ekspresif. Rasanya itu karakter Mbak Nora. Iya. Emang anaknya umum gitu ya. Kayaknya memang ekspresif sekali ya, Friza. Oke. Ya, ini online mungkin agak terbantu, nanti gerakannya bisa di bawah komputer, di bawah monitor mungkin, jadi nggak begitu. Oke, lalu Afriza, saya boleh sedikit tentang konten ya, karena kita sama-sama dari teknik kimianya. Afriza, kamu sudah menjelaskan banyak sekali kelebihan dari produk kamu, dari sisi environmental, sosial, bahkan ekonomi. Pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sisi kelemahan dari ide atau produknya Afriza nanti? Baik, terima kasih Bu Nara atas pertanyaannya. Kalau ditanya terkait dengan kelemahan, itu adalah satu-satunya kelemahan mungkin karena saya belum bisa memastikan kualitas yang memang benar-benar dihasilkan dari produk ini. Saya hanya baru bisa mengira-ngira bagaimana kualitasnya, propertinya, dan lain sebagainya berdasarkan studi literatur yang telah saya lakukan. Tetapi karena ini bukan based on the research, saya tidak bisa benar-benar statement bahwa ini seperti ini seperti ini, karena memang saya belum melakukan penelitian tersebut seperti itu. Mungkin itu kelemahannya. Bagus Afriza, karena memang tidak ada ide yang sempurna. Saya senang Afriza bicara benar-benar seperti itu. Pasti. Oke, bagus Afriza, karena memang dapat kita ketahui bahwa tidak ada ide yang sempurna, dan saya senang Afriza bisa mengemukakan kelemahan itu. Dan yang paling terpenting adalah Afriza tahu what next action. Jadi aksi selanjutnya apa sih untuk mengetahui, untuk memastikan produk ini betul-betul memiliki kualifikasi yang bagus, gitu. Oke, satu lagi, Afriza. Bagaimana dengan kontinuitas bahan baku Afriza?
Karena kalau tidak salah bahan-bahannya kan dari sampah ya. Salah satunya adalah vegetable oil waste ya. Nah, di situ banyak vegetable oil waste itu kan karakterisasinya sangat beragam. Kalau berasal dari rumah tangga, oke, kandungannya mungkin kira-kira begini, tapi kalau dari pabrik kan mungkin berbeda. Kira-kira ada pre-treatment kah untuk menyeragamkan karakteristik itu? Oke. Baik Bu Nuria, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk suplai bahan baku sendiri, saya sudah memikirkan bahwa kalau misalnya untuk vegetable oil waste itu saya akan dapatkan dari ketiga tempat pengumpulan vegetable oil yang memang ada di Semarang, dan itu pernah dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu. Ada 3 tempat, tadi sempat saya katakan. Kemudian untuk pre-treatment untuk menyamakan karakterisasi sejauh ini belum saya pikirkan, tapi mungkin hal tersebut bisa menjadi masukan saya ke depannya bagaimana caranya menyelaraskan karakter-karakter tersebut. Tetapi tentunya untuk memproduksi oil adhesive dari si vegetable oil waste ini saya sudah memiliki berbagai pre-treatment, misalnya untuk filtration, kemudian untuk mixing proses dan solventnya seperti apa, untuk melarutkan impuritas dan lain sebagainya. Mungkin sebatas pre-treatment, chemical treatment seperti itu Bu, seperti itu. Oke, bagus Afriza. Terakhir, kira-kira dengan bahan baku yang berasal dari sampah atau limbah ini, apakah mempengaruhi shelf life dari produk Afriza nanti dibandingkan dengan produk-produk microparticle board yang berasal dari komersial komposit gitu? Ya, baik. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Berdasarkan penelitian terdahulu dikatakan bahwa ternyata memang papan partikel dari limbah ini memiliki sifat degradasi yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan papan partikel dari yang namanya yang komersial seperti itu Bu. Jadi untuk shelf life sendiri mungkin papan partikel ini bukan jauh tapi sedikit lebih cepat terdegradasi dibandingkan yang komersial pada umumnya. Karena kan kalau misalnya komersial pada umumnya itu memiliki high content of the lignin, jadi memiliki lignin yang sangat banyak sekali yang itu sangat membantu shelf life dari papan partikel tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Afriza. Cukup untuk dari saya. Saya senang kamu menjawab dengan literatur base dulu, baru pendapatnya. Terima kasih, semoga hasil terbaik nanti ya. Good luck. Thank you Afriza. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu. Matur nuwun Bu Nora dan Bu Nani. Oke, Mbak Afriza, tadi saya dengar Anda pernah berwawancara dengan seorang owner coffee shop ya? Iya, benar. Di mana itu? Di Surabaya? Wawancaranya bukan wawancara, tetapi seperti kayak tukar pendapat, karena kebetulan dia lulusan dari luar negeri, dia teman saya dulu, dia owner coffee dari Katura Espresso Coffee, itu ada di Surabaya. Kemudian kita hanya bertukar pikiran gitu, terkait dengan bagaimana sih penanganan limbah di restoran saya seperti ini begitu Pak. Itu konteksnya cuman hangout biasa atau memang sengaja janjian, yuk kita bahas limbah di coffee shop Anda gitu? Sengaja janjian untuk membahas limbah, karena kebetulan itu akhir-akhir ini saya tertarik dengan bagaimana pengolahan limbah, seperti itu Pak. Penelitian S1 saya juga, saya meneliti tentang bagaimana pengolahan limbah gitu, jadi memang saya akhir ini banyak sekali mengumpulkan informasi tentang limbah gitu. Tentang limbah ya, oke. Seberapa sering? Di luar berbicara tentang limbah gitu, regardless of waste, berapa kali Anda biasanya hangout di shop dan sebagainya begitu? Terkait dengan limbah gitu ya Pak? Atau enggak juga dalam keseharian Anda gitu? Terkait dengan penelitian? Tidak, keseharian Anda, interaksi sosial Anda dengan teman-teman. Oh gitu. Oh gitu, ya sorry maaf Pak. Baik, kalau interaksi sosial saya dengan teman-teman, terutama saat ini pandemi gitu ya Pak, mungkin agak lebih terbatas dibandingkan yang dulu saat offline. Tetapi saya terbiasa sejak dari semester pertama itu saya sudah menjadi bendahara. Halo? Ya. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Afriza? Oh ya.
Mungkin saya lanjutkan menjawabnya tadi. Karena memang kebetulan dari semester 1 saya sudah menjadi bendahara di himpunan, kemudian saya juga mengikuti berbagai macam organisasi seperti Society of Petroleum Engineers, kemudian Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, kemudian ada juga Young Leaders ID yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa dan beberapa komunitas puisi lainnya. Saya cukup lumayan interaktif lah terkait dengan pertukaran pikiran antar berbagai bidang, terutama saya senang sekali untuk bertukar pikiran terkait dengan ide-ide terkait dengan petroleum engineer juga saya sangat menyukai, terkait dengan limbah, terkait dengan komposit material dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, menarik Mbak Afrizah ya. Oke, selain aktivitas-aktivitas tersebut, Anda punya komunitas nggak? Tadi kan konteksnya berdiskusi ya dengan teman yang kebetulan sesatu visi dengan Mbak Afrizah gitu. Tapi untuk mengembangkan kemampuan Mbak Afrizah dalam bidang yang Anda sukai, punya komunitas atau bergabung dengan komunitas tertentu? Iya, punya Bapak. Jadi ada beberapa komunitas. Komunitas pertama itu saya bergabung di komunitas Chemekar. Iya, Chemekar gitu. Namanya Chemekar Pokalunar. Jadi kebetulan pada tahun 2019 lalu saya ikut 2018 atau 2019 saya agak lupa, saya ikut juga lomba kompetisi internasional terkait dengan Chemekar. Jadi kami membangun atau merakit mobil yang berbasiskan kimia. Saya juga ikut komunitas terkait dengan puisi, Pak. Karena saya kebetulan habis menerbitkan buku antologi puisi, judulnya Seikat Puisi Sendu. Jadi saya tergabung dengan komunitas puisi juga. Kemudian ada juga komunitas perlombaan terkait paper, Pak. Jadi kalau di teknik kimia itu kami orang-orang yang ingin lomba KTI itu bergabung dan berkumpul menjadi satu untuk bisa saling tukar partner seperti itu. Quite cool. Olahraga suka? Olahraga kebetulan saya tidak begitu menyukai ya, Pak. Paling jogging saja. Oke. Tapi suka dengan laki-laki yang suka olahraga? Tidak. Sudah menulis buku ya? Iya, sudah. Tentang puisi. Bisa membacakan puisi untuk Dewan Juri, mungkin dari tadi capek ya, dari tadi pagi jam 8 gitu sudah meluangkan waktunya. Saya pikir Mbak Afrizah juga harus bisa dong, itu kan merilekskan Dewan Jurinya ya. Silakan Mbak Afrizah. Ini beneran membaca puisi, Pak? Beneran? Ya, beneran. Kalau gitu saya izin untuk membuka file puisi-puisi saya gitu, supaya lebih enak membacanya. Oke. Alhamdulillah ya Pak Yasir, ada hiburan, ada yang nyanyi, ada yang baca puisi. Alhamdulillah Bu, multi talent sekali. Alhamdulillah ya. Wah bisa ini ya, bisa main biola juga ya? Iya. Tadi pada fotonya. Iya. Masya Allah, keren. Oke. Iya. Ini salah satu puisi saya terkait dengan kesendirian gitu, yang saya tulis tanggal 4 Agustus tahun 2020. Sendiriku. Sebingkai bulan mengabur di jendela. Sepasang bunga luka ada di dalam dada. Langit dan bumi menjadi rongga yang sunyi. Derap deru angin dalam diri. Aku tak takut jika dunia mengusirku. Karena aku akan hidup dalam sajak-sajakku. Jalar merambat dalam rasaku. Dan kupilih rumah baru bagi sunyiku. Sepi adalah ibu bagi diriku yang riang merindu. Aku yang pupus oleh waktu. Terima kasih. Applause. Yes. Aku yang pupus oleh waktu deh. Oke, thank you. Sedih tapi. Sedih banget ini. Oke. Thank you. Terima kasih Afrizah. Oke. Mungkin cukup dari saya, mudah-mudahan puisi dari Afrizah
meskipun mungkin tidak menghibur, ya maksud saya menghibur secara happiness gitu ya, tapi mungkin menyentuh kolbu gitu. Oke, thank you Afriza. Mungkin itu ya Bu, dari Bu Nani dan Bu Nora juga sudah selesai. Mungkin kami kembalikan kepada teman-teman BEM-Ristek, dan saya harap juga teman-teman BEM-Ristek terhibur ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yasir. Oke, thank you. Baik, terima kasih kepada Mbak Afriza atas pemaparannya. Untuk Mbak Afriza dipersilakan meninggalkan room seleksi. Baik, terima kasih untuk para judges dan juga para panitia. Saya izin live dari room meeting ini.